Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu shorof, dan yang akan dibahas adalah tentang isim masdar. Yang dimaksud dengan isim masdar adalah kata yang menunjukkan peristiwa tapi tidak terikat oleh waktu. Nah, cara membuat masdar ini ada yang memang berpola sama begitu, ada juga yang sifatnya itu simai, yang artinya berbeda-beda polanya. Nah, berikut ini adalah cara membuat isim masdar atau cara mengetahui isim masdar dari berbagai fiil. Yang pertama dari fiil thulasi ataupun fiil yang terdiri dari 3 huruf. Wazan isim masdar fiil thulasi bermacam-macam. Hal ini dapat kita ketahui dengan simai, yakni mengikuti orang-orang Arab atau merujuk kepada kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, di antara wazan isim masdar fiil thulasi diantaranya ada fa'lun, contohnya nasrun, fathun. Ada fi'lun, contohnya ilmun, hirsun. Kemudian ada fa'alatun, contohnya sodakotun, hasanatun. Ada fi'alun, contohnya zihabun, qiyamun. Ada fi'alatun, contohnya kitabatun, khiyanatun. Ada fu'alun, contohnya bukaun, su'alun. Berikutnya fu'ulun, contohnya julusun, qu'udun. Ada juga fu'ulatun, contohnya suhulatun, su'ubatun. Ada fa'alanun, contohnya ghalayanun, tawafanun. Berikutnya fa'latun, contohnya sofrotun, khadratun. Berikutnya ada fa'alun, contohnya farohun, syaba'un. Berikutnya isim masdar dari fiil rubai, yakni fiil yang terdiri dari 4 huruf. Nah, wazan isim masdar fiil rubai dikiaskan sesuai dengan wazan fiil rubainya, yaitu wazan if'alun untuk fiil af'ala. Contohnya islamun, ikromun. Itu asalnya dari aslama yuslimu, akroma yukrimu. Berikutnya wazan taf'ilun atau taf'ilatun. Nah, ini untuk fiil yang berwazan fa'ala. Contohnya ta'limun, tarbiyatun. Jadi ta'limun dari allama yu'allimu, tarbiyatun rabba yurabbi, gitu ya. Kemudian wazan mufa'alatun atau fi'alun. Nah, ini untuk wazan yang berpola fa'ala. Contohnya mutola'atun ataupun kitalun. Ini asalnya tola'a yutoli'u, kalau kitalun qotala yuqotilu. Berikutnya wazan fi'lalun atau fa'lalatun. Ini untuk fi'il yang berwazan fa'lala. Contohnya zilzalun dan qalqalatun. Zilzalun dari zalzala yuzalzilu, dan qalqalatun dari qalqala yuqalqilu. Berikutnya isim masdar dari fi'il khumasi dan sudasi. Wazan fi'il khumasi dan sudasi sifatnya qiyasiyah. Apabila diawali oleh hamzah wasol, maka masdarnya adalah mengikuti wazan fi'il madinya dan mengkasrokan huruf ketiganya serta menambahkan alif sebelum huruf terakhir. Contoh, wazan ifti'alun untuk fi'il ifta'ala. Ya, contohnya ijtima'un, ijtihadun. Berikutnya wazan istif'alun untuk fi'il istaf'ala. Contohnya istighfarun, istikhrajun. Ini asalnya istaghfaro yastaghfiru, kemudian istakhraja yastakhriju. Nah, jika diawali oleh tak tambahan, maka masdarnya mengikuti wazan fi'il madinya
dan mendomahkan huruf kedua terakhir. Contoh, tafa'ulun untuk fiil tafa'ala. Contohnya, taqarrubu, takallumu. Berikutnya wazan tafa'ulu untuk fiil tafa'ala. Contohnya, taba'udu, ta'awunu. Berikutnya contoh-contoh kalimat yang terdapat isim masdar. Yang pertama surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kata nasru dan al-fathu itu sigotnya adalah isim masdar yang artinya nasru pertolongan dan al-fathu yang artinya kemenangan. Berikutnya al-maharatul lughawiyatu arba'un wa hiya al-qira'atu wal istima'u wal kitabatu wat tahadduts. Artinya kemahiran bahasa ada 4, yakni membaca, menyimak, menulis dan berbicara. Nah, yang berwarna merah itu sigotnya adalah isim masdar, yakni kata al-maharat yang merupakan jama dari al-maharah, kemudian al-qiraah, istima', kitabah, tahadduts, semuanya adalah isim masdar. Berikutnya al-ilmu qoblal ibadati wal amali. Kata ilmu dan ibadah serta amal itu juga merupakan isim masdar. Nah, perlu teman-teman catat bahwasannya i'rabnya itu ya tergantung pada kedudukan pada kalimat. Nah, kalau kita lihat pada tasrifan biasanya yang namanya isim masdar itu kan selalu mansub ya. Contohnya kan nasoro yansuru nasron. Tapi kenapa di sini ada yang fathah, ada yang dhamma, ada yang kasrah begitu ya? Yaitu tergantung pada kedudukan di kalimat tersebut. Nah, lalu kenapa pada tasrifan selalu mansub? Karena memang diposisikan sebagai maf'ul mutlak ataupun sebagai masdar dalam hal kedudukan gitu ya. Sedangkan di sini contohnya kata nasru dan al-fatu kedudukannya adalah sebagai fa'il begitu ya. Al-maharatu sebagai mubtada. Kemudian kata ibadati dan al-amali juga sebagai mudhof ilaih yang harus majrur begitu ya. Ya intinya adalah kalau i'rabnya ataupun harokatnya itu tergantung kedudukan di kalimat. Selanjutnya isim masdar juga digunakan untuk menerjemahkan kata berimbuhan pean, kean, dan verba yang berfungsi nomina. Yang dimaksud verba berfungsi nomina adalah kata kerja yang tidak ada pelakunya, sehingga kata kerja tersebut dikategorikan ataupun dimasukkan ke kata benda begitu ya. Contohnya, menggambar itu mudah. Maka bahasa Arabnya adalah ar-rasmu sahlun gitu ya. Nah, di bahasa Arabnya menggunakan isim masdar bukan menggunakan fi'il ya. Berikutnya, mengajar dan belajar adalah ibadah. Maka kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, at-ta'limu wa ta'allumu ibadatun. Begitu ya. Mengajar ta'lim, belajar ta'alum. Nah, yang digunakannya adalah masdarnya bukan fiilnya. Berikutnya, pengajaran bahasa Arab itu harus menyenangkan. Nah, bahasa Arabnya yanbaghi ayyakuna ta'limul lughatil arabiyyati mumti'an. Pengajaran itu diterjemahkannya ta'lim yang merupakan isim masdar. Teman-teman sekalian, itulah pembahasan tentang isim masdar mulai dari pengertian, wazan-wazan dan juga contoh penggunaannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.